Tapi kalau kemudian pesawat negara asing, ya, bagi saya yang bukan sipil negara asing itu agak aneh, apalagi negaranya adalah negara yang terlibat di wilayah konflik. Yang dibicarakan banyak orang, negara yang terlibat dalam perang gitu ya. Apakah itu melunturkan gagasan bebas aktif non-blok para founding fathers and mothers kita? Yang saya dengar-dengar dari beberapa teman-teman di dunia diplomasi, ya sering mereka tidak diajak bicara oleh Pak Presiden. Bahkan kita bisa merasakan Pak Presiden itu lebih dari Menteri Luar Negeri, ya. Maka ini tindakan menyerahkan quote and quote sebagian wilayah udara ini adalah bagian dari sebuah tindakan makar. Podcast Bebas Aktif kali ini akan kembali kedatangan salah satu idola di YouTube, skena YouTube Indonesia. Jadi beruntung banget wajahnya muncul di YouTube kita juga, udah kedua kalinya. Dan biasanya kalau beliau datang ada kasus di negara ini. Gitu. Ya, biasanya dipaksa Mas Sofwan. Untung ada Mas Sofwan karena ya mungkin karena banyak masalah juga di Indonesia, jadi udah Ferry Amsari ini untuk kesekian kalinya muncul di YouTube di mana-mana gitu ya. Berarti ada alarm tanda bahaya. Alarm ya kayak alarmnya tiap hari juga munculnya sering banget. Nah, alarm kali ini yang mau kita bahas teman-teman adalah mungkin katanya frasanya tuh mungkin agak-agak asing gitu ya. Cuman mengejutkan juga karena sangat banyak dibicarakan di media sosial gitu. Frasa yang sebenarnya agak-agak teknis. Blanket overflight. Overflight benar. Itu kalau gue sepintas baca aja ya, sebagai awam gitu ya. Ini adalah privilege yang diberikan pemerintah Indonesia untuk suatu negara gitu ya, negara manapun, untuk pesawat negara asing lain ini bebas berterbangan di udara Indonesia gitu, di langit Indonesia gitu. Nah, kita mau coba mengclearkan dulu nih perdebatan, diskusi soal blanket overflight ini, karena kalau kita telusuri sumbernya ini kan dari media India gitu ya, lamanya di sosmed. Walaupun laporannya bilang bahwa ini frasa blanket overflight ini muncul dari sebuah dokumen rahasia. Judulnya Operationalizing US Overflight gitu. Dan ini ternyata konteksnya juga nggak lama berbarengan. Setelahnya Menteri Pertahanan kita Syafri Syamsuddin juga menandatangani kerjasama dengan Pete Hegseth, Menteri Perang atau Menteri Pertahanannya Amerika Serikat. Nah, saya ke Uda Ferry dulu. Kita melihat isu blanket overflight ini, kita harus tanggapi serius nggak nih? Karena kalau kita lihat sumbernya dari media India nih, gitu. Kita harus seriusin nggak nih? Apa maksudnya itu? Kalau ini gitu. Bukan, maksudnya adalah ini antara Indonesia dan Amerika. Tapi kok dari media India kayak jauh banget gitu loh. Loh maksudnya. Biasanya generasi dia nggak rasis ya, generasi kita. Bukan, kita kritis dengan sumber bacaan kita. Gitu. Aku ngerti maksudnya, bercanda doang. Tentu diseriusin karena sudah diakui oleh Kementerian Pertahanan. Kan? Indonesia. Nah, pada titik itu informasi dari Sunday Guardian itu adalah sesuatu yang betul-betul akan dilakukan dalam perjanjian internasional kita. Jadi di dalam keilmuanku ini kan bicara kedaulatan teritorial wilayah ya. Sehingga agak mengejutkan juga kalau Indonesia memberikan akses istimewa untuk penerbangan pesawat asing bukan sipil. Pesawat perang berarti. Jadi ada dua tuh, pesawat asing sipil dan pesawat asing bukan sipil. Di Indonesia juga begitu, pesawat negara Republik Indonesia dan pesawat sipil Indonesia. Kalau pesawat sipil tujuannya komersil dan non komersil, bisa dimaklumi gitu ya, itu mungkin tidak akan menimbulkan bahaya bagi teritorial kita. Tapi kalau kemudian pesawat negara asing ya, bagi saya yang bukan sipil negara asing itu agak aneh, apalagi negaranya adalah negara yang terlibat di wilayah konflik.
yang dibicarakan banyak orang, negara yang terlibat dalam perang gitu ya. Apakah itu melunturkan gagasan bebas aktif non-blok para founding fathers and mothers kita di dalam politik global? Karena sekarang sepertinya sudah go blok maksudnya tidak non-blok lagi. Go bloknya itu harus dipisah tuh, go blok gitu ya. Go spasi blok ya ini maksudnya. Karena kelihatan keberpihakan kita sudah berpihak kepada blok tertentu dengan memberikan akses ini, bagi saya agak luar biasa juga. Karena prinsip kedaulatan udara kita itu sama dengan kedaulatan kita di darat dan di laut. Jadi nggak beda itu, karena itu wilayah kita sendiri, keamanan kita, teritorial kita. Kalau dibaca prinsip-prinsipnya, terutama untuk membangun sinergi ya, untuk ruang kerjasama, itu tidak membahas terlalu jauh membangun sinergi dengan negara lain. Dia sinerginya dengan antar lembaga, masyarakat, dan lain-lain. Tapi untuk negara asing hanya boleh melewati kalau dengan konsep izin. Nah, blanket overflight gagasannya tidak pakai izin. Artinya dia akan masuk saja dalam teritorial kita dengan kepentingannya. Ngasih notifikasi sepihak ya. Nah, coba bayangkan kalau itu pesawat perang gitu ya. Tiba-tiba ditembakin rudal di atas udara Indonesia, itu gimana ceritanya gitu. Iya. Nah, aku merasa ini sudah di luar apa yang disebutkan konstitusi kita. Nah, itu sebabnya kunjungan Pak Presiden Prabowo dan Menhan Pak Syafri Samsudin perlu dipertanyakan, apakah mereka tidak baca konsep yang diatur di dalam Undang-Undang 21 tahun 2025 soal pengelolaan udara. Ini kalau di kampus kami disebut hukum udara angkasa gitu ya. Ada undang-undang keantariksaan di Undang-Undang 21 tahun 2013 juga, yang semuanya bicara soal tidak sekedar bisnis di udara, tidak soal yang lain-lain ya, tetapi juga soal kedaulatan di udara. Jadi sekarang kedaulatan di udara kita bisa terancam di titik tertentu. Nah, ini kayak ngomong soal udara angkasa jadi agak aneh ya, orang konstitusi hukum tata negara kok ngomong udara dan karena kami bukan ngomong pengelolaan di hukum udara angkasa yang lebih banyak kayak studi beliau ini ya. Kalau di kampus saya itu hukum internasional gitu ya, hukum perdagangan. Tapi kami bicara soal teritorialnya yang bagaimana diatur di konstitusi dan segala macamnya. Jadi orang konstitusi memang agak terlalu luas seperti orang-orang hubungan internasional ya. Bicara perdata, bicara bisnis, bicara ya. Nah, itu kita bicara beras bukan berasnya, tapi ketahanan pangannya gitu ya. Betul. Nah, wilayah kita ketika dilewati kalau orang HI keamanan pangan ya. bisa politik pangan, politik atas pangan ya. Politik global soal pangan dan lain-lain. Nah, di titik ini sebenarnya ada bahaya serius soal kedaulatan kita. Seperti Indonesia dalam fase yang ketakutan dalam kebijakan terkait negara asing ya. Kita seolah-olah tidak punya kedaulatan kita sendiri. Padahal kalau dilihat ya, ini pemimpin yang background militernya selain Pak Soeharto nih ya. Betul. Yang harusnya agak macan Asia lah sih. Gitu. Kedaulatannya sebetulnya kencang juga Bapak yang satu. Apalagi sering memberikan peringatan anti asing kan dan segala macam. Kurang intervensi apa ini? Kurang intervensi apa? Kenapa mereka melewati wilayah kita? Dulu Pak Juanda bahkan berjuang habis-habisan untuk wilayah laut kita. Ya. Yang jangan main-main tuh ketika 12 km itu tidak hanya sekedar bicara laut tuh, udara juga. Karena ruang udara itu adalah ruang gas di atas darat dan laut kita. Jadi teritorial Indonesia tidak hanya darat dan laut, tapi juga udara. Nah,
Jadi bagi saya aneh juga ini kenapa tidak bicara sama DPR ya. Kan DPR yang buat undang-undang, kan DPR yang harus mengawasi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Dasar, sebelum minta persetujuan sebelum pergi ke luar negeri untuk buat perjanjian kan harus minta persetujuan DPR. Apalagi ada konsekuensi pada kedaulatan. Kedaulatan, nah itu Masih yang sangat fundamental ya. luar biasa itu menurutku ya. Sekarang mohon maaf ya, ahli konstitusi, ahli hukum internasional, pakar hubungan internasional, pakar diplomasi semua dikangkangi semua nih sekarang. Enggak, itu dianggap inflasi. Kalau komentar di komentar jadi Kalau pengamat inflasi namanya. Kalau pejabat yang nggak sesuai dengan keilmuan bukan inflasi namanya. Wajar-wajar saja gitu ya. Nah ini problematika yang kemudian menurutku kita harus waspadai bersama. Mudah-mudahan ya ini reaksi Pak Presiden ketika bertemu negara asing yang bukan overflight ya, tapi overreact. Jadi dia, mau nggak kita kerjasama? Iya mau, tapi dia mungkin belum baca ketentuan undang-undangnya, konstitusinya, prinsip-prinsipnya. Sehingga mudah-mudahan mau dievaluasi. Nggak jadi ditandatangani nih. Alasan Kemenhan hanya baru proposal gitu ya. masih dibicarakan secara internal. Berarti itu tidak ada di dalam dokumen yang ditandatangani oleh Syafri dan Hegseth di Amerika. Iya. Oke. Jadi kalau dokumen yang ditandatangani kan bicara soal penguatan kerjasama antara Pertahanan ya. Amerika Serikat dengan Indonesia di bidang pertahanan ya. Dia meliputi pengembangan sumber daya manusianya, peningkatan kapasitas, ya, misalnya dengan pelatihan, kemudian pendidikan. Kan banyak tentara kita yang pendidikan di Amerika tuh. Oh iya, Jadi banyak, betul. Mungkin akan dilanjutkan lagi, termasuk juga kemudian pengembangan senjata teknologi alutsista perang. Teknologi perang. Tapi kan untuk penguatan alutsista ya make sense lah, maksudnya kalau kerjasamanya untuk penguatan alutsista kita juga gitu, untuk overhaul kan banyak alutsista kita yang mungkin sudah tua, udah gitu uzur, kan, betul. sudah uzur ya, perlu diperbaiki. Jadi kalau yang itu sih agak make sense ya. gitu ya. Bahasa beliau bagus ya, diplomatik sekali. Iya, sudah ahli komunikasi publiknya. Yang membuat kita agak khawatir itu kan karena berita yang di Sunday Guardian. Sunday Guardian ini media India, makanya tadi memang betul respon pertama adalah ini beritanya valid atau enggak ya? Betul, gitu. iya. Tapi ceritanya kok nyambung, kok argumennya masuk akal. Terus publik rame kan? Ketika publik rame, ternyata ada respon dari Kementerian Pertahanan dan responnya agak bikin khawatir karena responnya itu confirm bahwa dokumen tersebut ada. Itu kan? Bahwa draft, dokumennya ada, tetapi baru draft. Nah, tapi yang membuat kita masih perlu memantau ini adalah dokumen diakui ada, masih draft, belum final, tapi tidak ada pembantahan bahwa kita pasti menolak ini loh misalnya gitu. Jadi yang disampaikan adalah kita akan mendiskusikan ini secara internal, masih akan dalam pembahasan, dan kita pasti akan memutuskan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Itu kan sesuatu yang sangat umum sekali gitu. Tidak dengan jelas misalnya mengatakan bahwa itu salah, Indonesia tidak akan memberikan blanket overflight. Jawabannya kan nggak begitu. Jawabannya adalah ini masih didiskusikan dan pasti akan diperhitungkan untuk kepentingan nasional Indonesia, tidak akan merugikan kedaulatan Indonesia gitu. Nah karena itu kemudian kita masih perlu memantau. Ini tadi kalau udah Ferry sampaikan, ya harusnya ada peran DPR di situ. DPR harus nanya gitu ya. Apalagi ini kan hal yang sangat fundamental ya, berkaitan dengan kedaulatan, dan tentu saja di konstitusi kita kedaulatan kan sesuatu yang dijadikan alasan ya kenapa Republik ini perlu berdiri kan, melindungi segenap tumpah darah dan seluruh tanah air Indonesia. Dan tanah air Indonesia kan sebenarnya meliputi apa yang ada di atas tanah dan air itu, yaitu ruang udaranya juga gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi di undang-undang nasional kita sendiri ya, soal kedaulatan kita di udara maupun berbagai kesepakatan internasional kan, yaitu adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Nah, ini sebelumnya mungkin bagus juga biar kelihatan HI-nya, kita tarik dulu ke konsep kedaulatan dulu. Jadi kalau dia omong
Oke, ini pasti dijamin untuk menjamin kedaulatan kita. Tapi sebenarnya kedaulatan itu apa sih? Apa sih sovereignty gitu? Apa daulat ya? Ya, kalau sovereignty itu kan sebenarnya konsep yang kalau di dalam politik internasional atau politik itu kan berakar dari konsepsi Westphalia kan tentang negara bangsa modern ya, ketika mereka kemudian mengalami perang agama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, 100 Years War dan seterusnya gitu ya. Kemudian Eropa yang mengalami perang terus-menerus ini akhirnya sampai pada satu kesepakatan, satu kesadaran bahwa ini mungkin cara kita untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan membuat kesepakatan bahwa satu wilayah fisik tertentu itu di atasnya cuma ada satu yang berkuasa, cuma ada satu sovereign. Di situ hukumnya yang menegakkan, yang bisa enforce itu cuma si satu sovereign ini. Wilayahnya yang bisa menggunakan kekerasan di situ ya cuma si sovereign ini gitu ya. Ya kalau ditarik lagi kan sovereign ini konsep yang nanti ada kaitannya sama apa yang dibilang sama Thomas Hobbes kan di Leviathan kan. The sovereign itu dia bicara bahwa semua manusia itu evil gitu kan, all men are evil, karena manusia itu akan saling membunuh satu sama lain kalau mereka dibiarkan bebas dalam kondisi aslinya, dalam homo homini lupus, state of nature-nya manusia itu egois gitu ya, mementingkan dirinya sendiri karena semua orang ingin memastikan bahwa dirinya survive, bahwa dirinya bisa accumulate power gitu ya, untuk menjamin keberlangsungan dan kekuasaan dirinya gitu, sehingga kemudian ya semua manusia pasti adalah serigala bagi sesamanya, homo homini lupus kan. Untuk kemudian menghentikan kecenderungan manusia yang demikian, maka perlu ada Leviathan, ada monster raksasa yang ditakuti oleh semua manusia ini gitu, sehingga mereka kemudian mau tunduk pada peraturan. Kenapa? Karena ada satu kekuatan yang bisa memaksa mereka tunduk. Bukan karena manusia itu kemudian jadi baik, tapi karena manusia itu takut pada kekuatan yang bisa memaksa, yang sangat menakutkan ini. Makanya the sovereign ini yang kemudian nanti dalam konsepsi modern muncul dalam bentuk negara. Makanya kedaulatan itu melekatnya kepada negara. The sovereign ini adalah necessary evil. Dia adalah sesuatu yang jahat karena dia merampas kebebasan Anda, tetapi perampasan sebagian kebebasan itu necessary karena kemudian dia memastikan bahwa aturannya itu bisa ditegakkan gitu ya. Yang podcast jangan lupa bagian ini di Clippers dan dikirim ke istana. Benar. Jadi, ketika kemudian dia masuk dalam konteks Eropa yang perang terus itu, jangan-jangan perang kita karena ada tumbang tindih kedaulatan tadi, ada beragam otoritas, ada pangeran-pangeran, ada raja, ada kaisar, ada gereja dan macam-macam yang dia punya subjek yang loyalitasnya ini tumbang tindih. Ada orang yang loyalitasnya pada si pangeran A, tapi pada raja ini, tapi juga pada otoritas keagamaan yang ini, yang itu kemudian mereka tidak selalu selaras, jadi sering terjadi konflik. Nah, biar kemudian bisa dikelola dengan baik, dilekatkanlah satu teritori, satu wilayah, satu ruang itu dengan kedaulatan. Jadi ini jadi negara teritorial yang kemudian nanti kita kenal sebagai negara modern. Jadi kedaulatan adalah kalau dari konsepsi tadi kemampuan ya untuk kemudian memonopoli penegakan hukum ya, penciptaan peraturan, penegakan hukum dan penggunaan kekerasan kan di dalam satu ruang fisik tertentu gitu. Jadi kalau kita masuk ke kedaulatan Indonesia misalnya, maka penegakan hukumnya, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia gitu kan. Kalau kita masuk ke Amerika Serikat, hukum yang berlaku adalah hukum Amerika Serikat. Itu kan berarti berdaulat gitu ya. Kalau kemudian kita di Indonesia yang punya monopoli kekerasan siapa? Yang bisa menggunakan kekerasan ya hanya Indonesia, hanya negara yang kemudian dengan kriteria-kriteria tertentu bisa menggunakan kekerasan kan? Karena nanti
konsep kedaulatan ini kan nanti disempurnakan gitu kan. Jadi nanti dari Hobbes kan nanti ada konsepsi negara yang kemudian perlu dikontrol dalam tradisi yang berikutnya kan, seperti dari Rousseau, Montesquieu dan seterusnya, yang kemudian membuat penggunaan kekerasan ini menjadi monopoli negara, tapi negara juga tidak mendapatkannya secara gratis sehingga dia bisa sewenang-wenang kan gitu. Jadi dia kemudian sebagian kebebasan warga tadi diberikan dengan kontrak bahwa ini saya kasih sebagian kebebasan saya untuk melindungi saya dengan monopoli kekerasan yang bisa kamu lakukan, dengan penegakan hukum yang bisa kamu lakukan gitu. Nah, jadi ya kontrol kekerasan, kemudian penggunaan penciptaan hukum, itu menjadi ciri dari kedaulatan tadi. Nah, ini kemudian kembali ke tadi, kalau di awalnya dulu karena orang masih pakai kuda, masih jalan kaki, perangnya gitu kan, ya orang kepikir teritori itu ya darat gitu kan. Tetapi ketika kemudian fase eksplorasinya makin jauh, orang mulai menggunakan armada laut untuk mengelola kekuasaan yang jauh ini dalam konteks Eropa gitu ya. Kemudian orang Eropa pada perang pakai kapal-kapal rebutan jalur dagang, muncullah hukum laut kan. Makanya ada batas maksimal kapal berapa yang 3 mil itu kan, karena meriam kapal zaman dulu itu jangkauannya 3 mil gitu loh. Jadi bukan dari ruang vakum gitu loh. Jadi nah itu yang kemudian meluas ke hukum laut. Hukum laut yang nanti konvensi ini nanti akan direvisi oleh kejeniusan Pak Juanda Pak Juanda, kemudian tokoh-tokoh kita yang kemudian memperjuangkan norma baru. Jadi kita ini bukan cuma passive taker dalam norma internasional, kita itu menciptakan norma baru di dalam hukum internasional gitu. Jadi tadi dari saking luar biasanya diplomat jadi founding leaders kita itu luar biasa, karena kemudian dia membuat tadi kan harusnya ruang fisik tadi kan tadinya tanah, kemudian laut, tapi laut itu ruang wilayah teritorial yang di situ ada kedaulatan nasional itu kan cuma 3 mil dan kemudian 12 kan 12 mil laut itu kan wilayah teritorial itu. Karena itu berkaitan dengan konsepsi NKRI kita yang betul, archipelago. Betul, karena tapi kalau 12 mil itu kan pulau-pulau kita terpisah satu sama lain. Berarti wilayah di antara Jawa dan Kalimantan dan Sulawesi itu laut internasional. Kalau laut internasional kita tidak berdaulat. Yang berdaulat karena itu punya semua. Kita cuma berdaulat di laut di sekeliling kita kan. Kalau kita nggak berdaulat, kita nggak bisa mencegah Belanda lewat di situ dong. Belanda parkir kapal di situ. Makanya Menteri Luar Negeri kita dulu hebat-hebat ya. Yang sekarang juga kok. Nah, karena itu sekarang juga hebat. Iya. Ini kan jadi masalah kalau kemudian kita nggak berdaulat. Nah, karena di kedaulatan ini konsep penting gitu loh. Dan kenapa kemudian kita mendorong konsep deklarasi Juanda itu. Kemudian kenapa kita mendorong norma baru namanya archipelagic state ya, negara kepulauan. Karena dengan konsepsi negara kepulauan, ruang-ruang yang tadinya bukan kedaulatan kita jadi kedaulatan kita, dan dengan dia jadi kedaulatan kita artinya apa? Artinya kontrol ya hukum siapa yang berlaku di situ, monopoli kekerasan yang terjadi di situ, misalnya penggunaan senjata dan seterusnya, itu jadi milik kita gitu loh. Kalau dulu Amerika Serikat bisa nembak-nembak dari situ gitu kan, nggak perlu blanket overflight karena memang laut internasional gitu kan. Tapi karena itu kan membahayakan kalau ada orang asing tiba-tiba di antara Jawa dan Kalimantan ada kapal di situ, bayangkan kemudian kapal Indo Amerika Serikat bisa stay di situ kan, Jakarta tinggal gitu loh, pencet aja habis. Sejarah dulu baru menjelaskan supaya kapal asing tidak bisa nembak. Nah itu kan disampaikan dengan konseptual kan, jadi karena lebih. itu kemudian harus ditutup dengan ini kemudian dengan satu konsepsi negara kepulauan ini jadi kedaulatan kita, maka kita punya monopoli atas peraturan di situ, monopoli atas kendali kekerasan di situ dan seterusnya. Yang ini kemudian nanti jadi selaras karena di konvensi
Civil Aviation ya, Chicago Convention itu 1944, ada pengakuan terhadap kedaulatan semua ruang udara di atas wilayah teritorial negara kan. Nah tapi dengan UNCLOS wilayah teritorialnya kan tadi meluas untuk negara kepulauan, sehingga termasuk yang di dalam pulau-pulau terluar itu, sehingga di antara Jawa dan Kalimantan, di antara Sulawesi, Jawa, Papua itu jadi wilayah kedaulatan kita kan gitu. Itu berarti di atasnya jadi itu kemudian jadi wilayah kita juga. kalau gitu. ada perjanjian internasional bilateral ya dua negara yang membebaskan pesawat asing, Ya berarti kemunduran. berlaku Pacta Sunt Servanda ya. Kalau terjadi sesuatu yang merugikan negara kita, yang bertanggung jawab nggak ada tuh. Iya. Kan, ngapain kita kan sudah berjanji bisa terbang ya. Nah jadi, Masuk akal. nah karena kemudian sudah berdaulat, kontrolnya sudah sepenuhnya. Kalau dia kedaulatan, dia ditandai dengan kendali penuh atas ya peraturannya. Kalau peraturannya artinya apa? Yang bisa terbang di situ yang menentukan siapa? Yang menentukan yang punya kedaulatan. Disinilah kemudian ini tadi isu blanket overflight jadi penting. Kenapa kemudian blanket overflight itu bisa membahayakan kedaulatan? Karena kemudian pesawat bisa lewat dengan notifikasi, karena dia blanket, dia nggak perlu izin satu-satu. Dia bisa bilang misalnya saya pertama kali masuk, udah kita mau pakai ruang ini ya. Sampai nanti kami ada notifikasi berikutnya kami sudah selesai pakai, udah habis itu pesawat bisa keluar masuk dengan mudah gitu. Ini kalau kita lihat konteksnya kan ini kawasan yang sangat strategis, wilayah udara ini. Bayangkan misalnya ribut sama Cina gitu. Amerika perlu bantuan untuk nyerang Cina. Sekutu paling dekat ke yang paling kuat siapa? Australia di bawah. Iya. Australia di bawah. Di atas Kalau di mau Indonesia. lewat ya ke Indonesia, Muter males. masa dia harus muter dulu dulu gitu ya. kan? Ya. Dan dia harus Lurus aja. lewat wilayah Indonesia gitu. Ya jadi maksudnya nggak mungkin ini cuma ini baiklah teman kita mau lewatnya Cuma untuk latihan apa? doang ya. Itu Jauh banget latihannya. ya nggak mungkin cuma. Jadi pasti digunakan untuk sesuatu yang penting gitu kan ya. Makanya kan ada isinya kalau dari versi dokumennya itu digunakan untuk kontingensi, krisis. Kontingensi dan krisis itu apa kalau militer? Ya perang. Apalagi gitu Iya, loh. Jadi jadi pertama ini Ditandatangani dengan Menteri Perang lagi kan. iya, para founding leaders kita itu sudah mikir ini ada kerawanan karena kita wilayah teritorialnya itu nggak menjangkau laut-laut yang di dalam ini. Makanya kita perlu bangun konsep baru yang memastikan nggak ada orang asing yang bisa lalu lalang di sini dengan bebas gitu. Udah berhasil diterima dengan perjuangan berat, tiba-tiba ada yang boleh lewat notifikasi itu kan. Menurut saya para bapak-bapak kita, para ibu-ibu Nangis kita ya. yang sudah berjuang Ngapain luar gue biasa, capek-capek kenapa sih men. gitu kan. Juanda marah nih kalau panggil lagi dari gue. Kalau kejadian, alhamdulillahnya kan kan nggak belum jadi. kejadian Iya. gitu ya. Jadi semoga ingat kalau lupa gitu. Kalau lagi lupa semoga ingat gitu. Kalau dikaitkan dengan konstitusi ya pasal 30 ayat 3 kalau saya tidak salah, TNI, kepolisian, masyarakat itu punya kewajiban, Mas Sofwan, untuk memastikan kedaulatan dan teritorial kita. Nah, siapa TNI dan masyarakat dan segala macam itu ada pemimpinnya menurut pasal 10 Undang-Undang Dasar, namanya presiden gitu. Nah, masalahnya presiden yang buat perjanjian memerintahkan Menteri Pertahanan, kan nggak mungkin ujuk-ujuk Menteri Pertahanan. Menurut Sunday Guardian, Ah, Bapak ini harus ada menurut Iya, biar kita iya, nggak iya. dibilang ada bebas gitu kan. dari dugaan Kan, ini. dilaporkan Katanya seperti itu. Pak Prabowo sudah setuju. Itu kan Wah. itu kaget sekali kalau beneran. Semoga enggak Pak ya. Semoga ini gosip India gitu. Mudah-mudahan ini hanya ditulis ketika mereka sedang joget sebenarnya. Nah, dalam hampir 2 tahun rezim Prabowo Subianto ini kan sebenarnya saya pribadi tuh mencoba menerka-nerka thought proses dia dalam membuat kebijakan gitu, yang membuat keputusan. Salah satunya di keputusan ini gitu. Tadi penjelasan komprehensif dari Mas Sofwan soal kedaulatan, bahwa ada potensi kedaulatan kita dilanggar ketika blanket overflight ini diajukan gitu ya, dan untungnya nggak jadi gitu.
Nah, lantas belum jadi. masih ada internal potensi. itu, makanya masih harus diramaikan. Nah, bahwa itu menjadi sebuah proposal in the first place, bahkan laporannya disetujui, itu kan juga membuat kita bingung thought prosesnya tuh seperti apa. Prabowo Subianto latar belakangnya militer, kuat, punya narasi galak, sangat apa ya? Kalau kita nggak bisa bilang anti asing, cukup kurang berkenan dengan kekuatan-kekuatan yang dari luar Indonesia gitu ya. Apa kira-kira motivasi, logikanya ketika presiden yang punya stature seperti ini itu menyetujui hal kayak gini? Maksudnya ini kan gampang banget untuk bilang nggak usah gitu ya, blanket overflight tuh kayak kenapa kenapa yang kayak gini ini bisa muncul gitu? Persisnya tentu harus ditanya Pak Prabowo ya. Kenapa tiba-tiba agak sulit ya diakses beliau sepertinya. Yang pasti kita hanya bisa menduga-duga dari beberapa peristiwa yang mungkin berkaitan. Sepertinya di titik tertentu kalau bicara kebijakan, presiden sering kayak mumbling aja ya, kayak wah iya nih, pokoknya bagus nih gitu ya. Ya, langsung kemudian diputuskan. Saya ingat spontan ya. Ada yang ngomong ini dia langsung setuju, lalu keluarlah gentengisasi misalnya gitu ya. Dalam isu BOP, ART yang saya dengar dari beberapa teman-teman di dunia diplomasi, ya sering mereka tidak diajak bicara oleh Pak Presiden. Bahkan kita bisa merasakan Pak Presiden itu lebih dari Menteri Luar Negeri, ya. Menteri Luar Negerinya Pak Presiden kayaknya begitu. Kan kalau di dalam ruang diplomasi, setahu saya nanti tanya Mas Sofwan, biasanya diplomat itu diajak ngumpul dulu, bicara dulu apa untung ruginya bagi kita kan. Nah, informasi yang saya dapat dari teman-teman diplomat, ya mereka tidak diajak bicara dalam banyak hal, dari BOP, ART sampai isu blanket overflight ini, sehingga wajar juga ada timbul keanehan-keanehan karena tiba-tiba itu mengejutkan orang-orang dalam ruang diplomasi ini. Apakah ini baru omon-omon yang disampaikan kawan-kawan diplomat kepada kita? Enggak juga. Begitu ada isu ini, teman-teman Menlu kan bersurat kepada Menhan. Itu kan? Menarik itu. Apa nggak ada grup WhatsApp antar menteri gitu kan? Menlu bersurat ke Menhan. Itu kata Mas Sofwan tuh. Betul nih orang-orang. Apa tidak ada grup WhatsApp menteri-menteri gitu? Atau Menlu dikeluarkan dari grup WhatsApp itu ya? Atau emang beda kubu? Beda kubu atau gimana kan? Harusnya kan ada komunikasi. Menteri Pertahanan akan bicara, kami akan bicara soal diplomasi ruang udara kita. Menurut kalian bagaimana? Kan akan ada analisa SWOT ya, seberapa menguntungkan bagi kita, seberapa merugikan bagi kita gitu ya. Itu yang kemudian akan jadi putusan presiden. Nah, saya tidak melihat ada perspektif konstitusionalnya. Yang saya percaya itu artinya presiden tidak pernah bertanya kepada diplomat kita. Kalau dia bertanya, dia akan disampaikan tuh. Itu akan melanggar pasal ini di Undang-Undang Dasar, pasal ini di ruang udara dan angkasa gitu ya. Di Undang-Undang 21 2025 dan 21 2013. Karena eksplisit itu bahwa dalam bicara soal udara dan angkasa kita, azasnya pertama kedaulatan, keamanan, wilayah. Semua terganggu tuh azas-azasnya. Azas kedaulatan itu tidak boleh kemudian mengganggu daulat kita, seolah-olah wilayah itu bukan lagi wilayah kita. Kalau orang masuk wilayah tanpa izin, itu kayak kita adalah orang yang nomor 2 kan. Mereka yang akan menentukan, cuman notifikasi. Kami yang lebih berdaulat, kami kasih tahu kami akan masuk ruang udara Anda, terserah gitu ya, sebebas-bebasnya gitu. Nah di titik ini bagi saya agak aneh juga dan agak ragu saya ini ada bicara dengan diplomat. Makanya Pak Dino
Jalal agak nyinyir ya dan quote ya mempertanyakan kebijakan-kebijakan luar negeri kita yang sepertinya jauh dari apa yang menjadi pagar-pagar penting para Oh, diplomat. apalagi kalau kasus blanket overflight mungkin Pak Pak Dino Dino Patijalal agak sakit lebih gigi keras kayaknya. karena Hasim Jalal. Jalal, Prof Hasim Jalal lah ini. Salah satu diplomat Salah yang keras satunya. betul itu. Ya ada Nah, apa ini- istilah Jalal di wilayah Asia dikenal sebagai orang yang betul-betul Ahli serius hukum bicara. laut. Iya, hukum laut dan serius dengan wilayah teritorial. Yes. Jadi penasihat banyak negara di Asia untuk Iya. bicara teritorial yang harus dihormati Ya, oleh jadi negara-negara asing. mungkin dia take it personally kali. Bapak saya dulu sudah keras soal ini ya. Gitu-gitu ya. Iya. Kalau menebak thought process mungkin susah ya karena kita nggak Logicsnya bisa- aja, maksudnya karena kita untungnya nggak bagi bisa kita apa gitu. karena kita nggak bisa masuk ke pikiran Apakah orang. kami kelihatan sedekat itu dengan Menurut saya justru problemnya ini sebelum kita masuk ke kira-kira logikanya apa ya, adalah proses institusionalnya. Ini sebenarnya yang lebih Oke, penting ya, adalah menarik, melihat bahwa oke lah presiden itu bisa macam-macam gitu, tetapi dan cara berpikirnya bisa macam-macam. Kalau latar belakang orang kan beda-beda gitu Iya, ya. iya, iya. Tetapi yang kemudian seharusnya mengkhawatirkan kita adalah dengan cara berpikir yang orang bisa macam-macam, bisa aneh-aneh juga gitu ya, bisa nggak punya latar belakang politik luar negeri gitu ya, dan seterusnya itu kan bisa juga gitu ya. Tapi ketika institusinya sehat, nah itu kan ada mekanisme kontrol, ada orang di dalam misalnya institusi negara itu yang kemudian mengingatkan, bisa memberikan arah yang jelas dan seterusnya gitu. Jadi yang lebih mendasar itu bukan cuma soal cara berpikir si individu pengambil keputusan itu seperti apa, tetapi mekanisme institusional yang melingkupi pengambilan kebijakan itu seperti apa gitu. Dan bahwa kemudian kebijakan-kebijakan yang detrimental, dan kalau beneran kejadian ini detrimental bagi kedaulatan gitu ya, dan itu kan sangat mendasar berarti ya. Pertama karena gini, secara konseptual kedaulatan itu kenapa nggak boleh dikompromikan? Karena kalau kedaulatan dikompromikan, negara itu nggak bisa berfungsi kan. Makanya kalau di covernya Hobbes yang Leviathan itu, gambarnya kan ada raja raksasa, kemudian dia bawa tongkat sama bawa tombak atau pokoknya pedang gitu ya, yang tombak atau pedang yang kemudian bisa digunakan untuk menggambarkan monopoli kekerasan dan monopoli penciptaan Buku hukum. Leviathannya cetakan lama betul. Kalau ada, ini kurang lebih dia menggambarkan kalau ada raksasa lain yang kemudian di situ bisa bawa pedang yang lain, apa yang terjadi? Ya, yang ikut di bawahnya itu kan dia ikut pedang siapa? Dia bisa dibunuh sama yang raksasa yang satu, Matahari raksasa kembar. yang satu ya nggak bisa gitu. Jadi begitu kontrol negara atas hal-hal yang menandai kedaulatan tadi itu dikompromikan, maka negara akan kehilangan fungsinya, dan yang ada di dalamnya itu akan kemudian ada pada situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh negara. Makanya kalau kita lihat kenapa kemudian negara-negara gagal itu mulai dari mana? Dari kehilangan kedaulatan, kehilangan kontrol atas hukum dan kemampuan mengendalikan kekerasan. Lihat yang terjadi di Lebanon. Cara Israel melakukan aneksasi adalah dengan melemahkan kedaulatan negara kan, dorong perang sipil lanjut kemudian institusi negaranya lemah. Ketika institusi negaranya lemah, nggak punya militer yang bisa enforce kekerasan, kan dia tinggal merengsek aja masuk. Karena negara nggak punya monopoli, akhirnya yang bisa tentaranya nggak kuat, akhirnya kemudian ada milisi-milisi yang muncul yang negara sendiri juga nggak bisa kendalikan gitu. Tapi di titik lain, Mas Fuad, isu ini tidak hanya soal diplomasi, hukum konstitusi, hukum internasional, kedaulatan dan lain-lain, tapi juga bicara konsep bahwa terlalu sentralistik kita dalam berbagai kebijakan. Betul. Jangan lupa ruang udara itu juga ruang udara wilayah daerah gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut undang-undang pengelolaan ruang udara itu, daerah tuh nggak sesuatu yang pasif kalau ada berkaitan dengan daerah. Karena apalagi berkaitan dengan kedaulatan, keamanan dan segala macam ya. Mereka kan akan jadi potensi korban kalau itu disalahgunakan. Nah, aneh kalau kemudian
pemimpin pusat tidak bicara soal daerah-daerah ya. Betul. Karena misalnya pesawat tuh bakal lewat daerah mana, kan udaranya di gitu ya. Iya. Itu aneh juga kalau mereka kemudian tidak Kaget kita bicara. tiba-tiba kalau pesawat rombongan datang Tiba-tiba F-16, pesawat yang sangat F-18 bunyinya gitu ya. Syut. Nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan. Makanya di titik tertentu aku jadi kalau ini mau dibelokkan diskusinya di isu yang sedang marak ya saat ini ya. Apakah ini tindakan menyerahkan quote and quote sebagian wilayah udara ini adalah bagian dari sebuah tindakan makar. Karena kata itu muncul juga. Nah, sebelum ke makar, gue lanjutin dulu ke konsekuensi itu dulu. Nah, stay tune ya, ada makar-makar nih di sini nih. Di sini. Karena ini kalau makar gong dulu ya. Kita ke risiko praktisnya dulu, gitu kan. Kalau secara konseptual tadi dia bisa mendorong kegagalan fungsi negara gitu ya, dan membahayakan warga negara karena negara itu kan diberikan kedaulatan untuk melindungi warga negaranya gitu loh. Ketika negara kemudian tidak berfungsi dalam menegakkan kedaulatan, ya monopoli penegakan hukum dan penggunaan kekerasan sesuai dengan peraturan dan mandat yang diberikan melalui kontrak sosial oleh warganya tadi, maka perlindungan kan nggak bisa diberikan dengan optimal. Kalau pesawat bisa lewat dengan bebas, tiba-tiba tadi dibom, kemudian kan nggak gini, walaupun dia nggak ngebom langsung misalnya, kalau tiba-tiba ada pesawat lewat di situ, apakah kita bisa melarang misalnya musuhnya itu menembak si pesawat Amerika Serikat yang lewat di atas itu? Kita tahu misalnya di wilayah Spratly di Laut Cina Selatan, Cina punya misil-misil yang bisa menjangkau gitu. Kalau kemudian ada pesawat Amerika Serikat di situ, kita misalnya Amerika Serikat boleh blanket overflight tapi nggak boleh, Cina nggak boleh nembak, kan nggak bisa begitu. Karena perjanjian bilateral nanti Cina nembak, kemudian misalnya ditembaknya di atas Depok gitu ya. Kemudian orang-orang yang di Sawangan Kubro gitu, tadinya udah macetnya udah susah gitu, tiba-tiba jadi tambah macet lagi gitu kan. Solusi kemacetan selesai. Nanti gimana gitu kan, agak repot gitu loh. Jadi jadi ini yang kemudian ada konsekuensi langsungnya untuk keamanan. Itu baru yang langsung. Belum yang nggak langsung, kayak misalnya untuk apa Amerika Serikat meminta blanket overflight? Kan kita harus dipikirin. Ini kan nggak kayak orang lu gue lihat lewat depan rumah lu ya gitu. Lebih dekat lewat depan rumah lu, kan nggak kayak gitu. Kalau gue lewat depan rumah lu ya, gue mau mukulin itu. Nanti kan yang dipukulin juga pasti mikir gitu. Kenapa dia butuh blanket overflight? Kalau penerbangan sipil, apakah butuh blanket overflight? Wong dia cuma sipil, dia nggak butuh contingency, nggak butuh macam-macam gitu. Pasti kemungkinan besar, ya pasti untuk tujuan militer. Contingency militer itu apa? Ya perang, apalagi. Kalau perang kira-kira sama siapa? Ya kira-kira udah tahu lah kalau Amerika Serikat mau perang sama siapa. Kira-kira yang Amerika Serikat mau perang sama siapa ini apa ya? Diam-diam aja lewat Indonesia. Oh ini ruang Indonesia bisa dipakai gitu. Biar aja deh. Kan nggak mungkin. Pasti ada responnya dong. Maksudnya. Terus apa gitu? Apa nanti misalnya, yaudah saya minta juga dong, saya boleh lewat juga dong. Ini misalnya tiba-tiba Beijing bilang mau diperlakukan sama dong, saya minta blanket overflight juga. Lah itu udara Indonesia sama saja menyediakan ruang udara kita untuk perang gitu. Atau kalau nggak ngasih, berarti kamu temannya Amerika Serikat, berarti kamu bisa dibom nanti kayak Iran kan misalnya. Betul, Iran itu justifikasinya bagi serangan terhadap negara-negara teluk di basis-basis militer Amerika Serikat karena mereka menyediakan ruang untuk serangan kan. Gitu. Kan ini pesawat-pesawatnya parkir di sini, pengebomnya parkir di sini, misilnya diluncurkan dari sini gitu kan. Maka saya serang gitu. Nanti Cina kan juga bisa pakai argumen yang sama. Ruang udara Anda digunakan untuk menyerang saya. Maka saya menyerang Anda gitu gimana? Maksudnya kita menyeret diri di dalam sesuatu yang mungkin sebenarnya kita bisa hindari gitu. Padahal itu prinsip non-blok itu ya. Exactly. Jadi ini maksudnya sangat tidak hati-hati, sangat membahayakan. Nggak strategik sama sekali. Kok bisa lolos ini itu tadi makanya memang. Itu kan gagasan founding fathers kita juga, founding fathers and mothers kita juga, founding leader yang bahasa Mas Sofan itu.
orang yang berperang kok kita harus jadi bagian dari itu kan? Kita buat blok kita sendiri. Kami nggak mau dirugikan dengan perperangan Anda. Nah sekarang kita malah masuk dengan jauh melibatkan diri yang menurut saya itu salah dengan konsep diplomasi. Iya, apalagi ini fundamental banget ini apa ya? Ini udah sampai di udara kita gitu, eksistensial di ruang udara kita gitu. Makanya, nah kalau kemudian tanya kira-kira logikanya seperti apa? Kalau yang saya lihat tadi pertama memang agak impulsif, kemudian kedua adalah siapa yang impulsif? Ya, pembuat kebijakan yang tadi gitu ya. Yang kemudian yang kedua mekanisme institusional yang nggak sehat. Penjelasan ketiga yang sering dijustifikasi adalah kalau Anda pejabat kan Anda kemarin dikumpulin di Sentul tuh. Oh, ya. Dikasih kursus dulu tuh. Ini pejabat daerah ya? Apa? Pusat dan daerah. Oke. Ada retret Retret mulu dan pidatonya berjam-jam gitu ya. 3 jam betah ya? Kita kuliah 1,5 jam aja udah bosan mahasiswa ya. Itu udah 3 SKS tuh. Nah, itu materinya pengantar hubungan internasional. Kira-kira kalau di kelas siapa gitu itu ngajar ya? Jadi ada pengenalan tokoh-tokoh pemikir hubungan internasional kan, terutama tokoh realisme. Jadi dibahas itu mulai dari Thucydides, Kautilya, sampai semester 1 tentu si Marsheimer, andalannya gitu ya. Yang sangat sudah mulai disukai membuat gitu saya loh. roaming. Ini tokoh-tokoh realisme dalam hubungan internasional gitu yang argumen umumnya adalah bahwa aktor dalam hubungan internasional itu berperilaku bukan karena moral, bukan karena nilai, bukan karena perilakunya itu ditentukan oleh power. Nah, itu jadi negara itu ya karena dia itu sama dan identik semuanya itu. Yang membedakan mereka itu cuma apa? Cuma powernya. Karena itu yang menentukan perilaku mereka adalah powernya. Power karena itu untuk survive dia harus punya power lebih banyak. Dan untuk mempunyai power lebih banyak itu dia harus menggunakan power yang dia punya. Gitu. Makanya power sebagai ends dan means tadi. Nah karena itu ini logika yang kemudian menurut saya agak lompat. Yang sering kemudian dijustifikasi adalah karena Amerika Serikat itu negara paling kuat sekarang, jangan mau ditabrak. Kalau Amerika Serikat minta apa, jangan dilawan. Kalau dilawan, ditabrak nanti. Pasti kalah karena powernya kan kalah. Jakarta itu kalau diserang sama Amerika Serikat, mungkin berapa jam udah habis. Jadi diserangnya tenggelam, Mas. Jadi dalam logika itu, ya the strong can do what it wants, gitu. The weak must suffer what it must, gitu. Tapi strong kena durong ya. Itu konsep raja-raja betul. Tapi ini kan logika yang dibantah oleh para founding leaders kita gitu loh. Ini logika yang membuat Soekarno dan Ali Sastro Amijoyo mendorong konferensi Asia Afrika dan berbagai inisiatif lainnya gitu. Karena kita ingin membongkar cara berpikir yang sempit ini dengan betul realistis perlu gitu, tetapi harus kemudian membuka kemungkinan kalau dalam bahasa Soekarno kita memang kecil, memang kita nggak punya senjata, kita nggak punya seriat warplanes, kita nggak punya pesawat perang yang banyak gitu. Kita nggak punya bom, kita nggak punya sticks di dalam politik internasional. Yang kita punya apa? Yang kita punya itu nurani. Yang kita punya adalah moral violence bahasa dia. Kekerasan moral dalam arti kekuatan moral gitu ya. Jadi yang adalah memobilisasi kekuatan moral dari mayoritas penduduk dunia. Ini karena yang kemudian ternyata kan berhasil memberikan dampak kepada politik internasional gitu. Nah ini menurut saya sekarang agak kurang percaya diri gitu, sehingga kemudian kembali pada logika yang kuat bisa melakukan yang dilakukan. Ini logika justifikasinya pada BOP dan seterusnya kan logikanya begitu semuanya. Amerika ini satu-satunya jalan. Kenapa? Karena satu-satunya yang disetujui Israel cuma ini. Lah maksudnya ini pembunuh sudah bertahun-tahun, terus akhirnya pembunuhnya mau ngomong yang dia setujui cuma mekanisme itu doang. Mekanisme yang si pembunuhnya ada di situ apa ya? Kemudian kita merasa bahwa kalau begitu ini adalah jalan paling visible kan sebenarnya nggak make sense. Tapi kemudian logikanya ini satu-satunya yang bisa diterima sama Israel dan ada Amerika di situ, maka ini satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan orang Palestina. Itu kan logikanya
nggak nyambung gitu. Tapi dijustifikasi dengan logika tadi, the weak must suffer What they must. what they must gitu. Orang Palestina itu ya terima aja daripada habis sama sekali. Ya lu nggak bisa dictate the terms. Kalau lu mau hidup, lu terima hidup di dalam real estate yang dibuat sama orang lain. Lu bersyukurlah masih dibiarkan hidup lah. Kira-kira kan logika powernya begitu. Tapi kan kita nggak mau hidup di dunia yang seperti itu gitu. Indonesia ini ada karena kita nggak mau hidup di dunia di mana yang kuat itu mendikte yang lemah gitu. Itu kan konsepsi Asia Afrika itu kan, negara-negara terjajah harus bangkit membela haknya mereka sendiri. Iya. Nah tadi Mas Ferry, karena Ferry udah bilang makar, nggak bisa kita kejar ya, maksudnya Asik. Anda tidak bisa bilang makar lalu kabur, Mas. Jadi kenapa Anda tadi bilang makar, udah Ferry? Kan sedang marah ya warga negara kalau ngomong dikit dituduh makar ya. Tapi kalau kita perhatikan pasal-pasal makar di KUHP yang baru itu menarik. Ya. Karena makar itu setidak-tidaknya dibagi dalam 3 hal ya. Satu, makar yang berkaitan dengan penyerangan terhadap fisik presiden. Nah ini asal muasal kata makar nih dalam bahasa Belanda anslag ya. Anslag. Ya, Nah, ini mulai penyerangan. gantian dia bales ya. Dia bales ya. Lanjutkan. Ya bahasa Belanda gitu ya. Yang artinya penyerangan. Ya, fisik presiden harus diserang dulu. Pasal 191 KUHP baru. Nah, yang menarik pasal yang ketiga. Oke. Kita lompat dulu. Pasal yang ketiga itu pasal 193, yaitu makar terhadap pemerintahan. Kalau makar ini caranya menurut ketentuan ini adalah melalui mengubah struktur presiden dan kabinetnya, struktur pemerintahan. Berganti tuh, siapa yang jadi presiden, siapa yang ini diganti paksa dengan senjata. Itu makar. Nah, itu gitu. makar terhadap pemerintahan. Nah, yang seru ini makar yang kedua. Nah, apa itu? Tadi 191, 193. Makar yang 192 pasalnya ya. Itu makar terhadap wilayah teritorial. Oh, ada makar terhadap wilayah. Ya, setiap orang dinyatakan melakukan makar kalau dia berupaya atau melakukan pemisahan terhadap sebagian atau seluruh wilayah Indonesia. Makar tuh. Nah, kalau ternyata wilayah itu bagian teritorial kita, ternyata diserahkan kepada negara asing, wah itu sanksinya agak lebih serius tuh. Kalau Apa sanksinya? Langsung sunyi. nah, kalau ternyata wilayah udara adalah wilayah teritorial kita, maka kalau ada sebagian wilayah kita diperuntukkan untuk kegiatan asing, sehingga wilayah itu didominasi oleh kedaulatan asing, itu agak cocok terpenuhi unsur-unsurnya. Wah, ini Wah, gimana yang responnya ya? hanya pertanyaan. Raffi mulai mikir. Masuk serem nggak ya? Cuman pertanyaannya siapa sih yang mau menyatakan presiden melakukan makar? Iya, Ya, mungkin. Tapi di Oke. pasal konstitusi pasal 7A, 7B, 7C dan pasal 8 Undang-Undang Dasar itu ada beberapa kategori presiden bisa diberhentikan karena upaya-upaya tertentu. Ada 2 jenis tuh ya. Satu melanggar hukum, satu tidak memenuhi syarat lagi menjadi presiden gitu ya. Nah, yang melanggar hukum itu terdiri dari 5 tindakan perbuatan. Pertama korupsi, suap, ya. Kemudian pidana berat lainnya, misal pembunuhan, Ya. mungkin termasuk pemerkosaan dan lain-lainnya. Penculikan. Penculikan, perbuatan tercela. Nah, yang kelima nih, pengkhianatan terhadap negara. Oke. Salah satunya adalah menggunakan wilayah untuk kepentingan negara asing, itu pengkhianatan. Ada di dalam pengkhianatan itu ada penggunaan wilayah untuk kepentingan negara asing. Iya. Oh, gitu. Tapi memang ini kan pasal-pasal yang memang kemudian membutuhkan Ada di pembuktian konstitusi dan maksudnya. perlu penafsiran kan, perdebatannya di Betul. penafsirannya itu ya. Dan penafsiran itu yang sebaik-baik penafsiran adalah penafsiran negara ya. Penafsiran kita ini nggak dipakai Monopoli lah. tafsir. Nggak dipakai lah itu ya. Dan tidak benar lah tafsir kita ya. Iya. Kalau tidak benar kan tidak terjadi.
Ya diuji dulu. Aduh, agak bingung ya meresponnya. Tapi itu tadi jadi mungkin judulnya adalah Ferry Amsari bicara makar titik gitu kali ya. Apakah Mas Sofwan terlibat? apakah blanket overflight adalah makar? Asik. Bagus itu. Sebenarnya kita udah hampir sejam. Apakah Saiful makar atau Prabowo? Gawat banget ya. Enggak lah, Pak Prabowo niatnya baik sih. Iya. Ya, mungkin beliau nggak tahu aja ada pasal-pasal itu. Iya, mungkin Pasal, pembisiknya kan biasa di kayak gitu. ruang pengelolaan udara itu ya pasal sejarah konstitusional wilayah kita kan. Ya, perlu banyak piknik aja, banyak ngobrol aja. Karena Pak itu Prabowo. kemudian penting untuk diingatkan. Iya, makanya kita mengingatkan Pak, ya biar Kita sayang Pak Prabowo dan wilayah Indonesia kan. ya, Asik. hidup Jokowi nih. Oke, udah Ferry, Mas Sofwan, kita udah hampir sejam ya. Mungkin ada yang belum sempat kebicara, mungkin kita save buat episode lainnya gitu ya. Udah hampir sejam karena Sebenarnya udah ngomongin makar, pengen ngomong antek-antek asing nih ya. tapi habis ini ada episode lain. Jangan ante-ante asing itu gara-gara tidak nyaman dengan pemerintah ya. Siapa sih sebenarnya antek-antek asing ini? Ya kesunyian ini cukup ini ya menjawab lah, cukup menjawab lah. Oke, mungkin kita save buat episode selanjutnya ya. Udah Ferry, Mas Sofwan, thank you udah Ferry udah mau mampir lagi ke podcast Luar Bebas Hati. biasa ini. Oke, selalu penuh dengan info A1. Isinya pasal. Tadi diimbangin dengan konsep-konsep HI, name dropping tokoh-tokoh HI juga. Ini udah cukup lah ya untuk kuliah hukum internasional Berapa hari nama ini. yang di drop oleh Mas Sofwan tadi? Ada Oh, ada 15 banyak. nama itu dia. Ya, ada. Seandainya beliau baca lah. Seandainya sana. Kita pantau terus perkembangannya tentang blanket overflight ini, apakah akan ada perkembangan. Begitu makar langsung ditutup ya. Ya, kita taruh di belakang biar kita kasih cuplikannya di depan, orang dengerin di belakang. Asik. Gitu, retention. Oke, sekali lagi thank you udah Ferry, Mas Sofwan, thank you juga para pendengar. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mari jaga kedaulatan nasional. Let's go. Oke.